Welcome to Suara Rakyat Channel. Kita tidak membiarkan paparan pakaian yang dari luar ini masuk, kan kita tidak tahu dia naik apa seperti itu. Naik gitu ya Mas, tidak turun, makanya gradually naik walaupun tidak sangat pesat, tetapi ada peningkatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Ayaren Permana di Suara Rakyat. Dan kita ada di ruang tamu tempat saya berbincang dengan tamu-tamu saya yang keren, yang istimewa, tentang aktivitas mereka, tentang pemikiran mereka, tentang kegiatan-kegiatan mereka, atau mungkin tentang hal-hal yang menarik dari mereka. Nah, tamu kita kali ini, saya nggak menyangka mau datang ke ruang tamu. Ini dadakan. Mbak Wiwit Nurseka, Ya. Apa kabar Mbak Wiwit? Baik Mas Ahyar. Mbak Wiwit ini General Manager Hotel Ibis Semarang Simpang 5. Saya agak ragu-ragu ketika kemarin. Jadi ceritanya begini. Semula saya lihat Mbak Wiwit ini ada di unggahan seorang kawan, Ika Chandra. Mudah-mudahan Ika nonton. Mereka berdua nih foto-foto. Begitu berdua langsung saya DM Mbak Wiwit. Mbak, saya bikin bla bla bla. Data Mas Ayer, oke, berarti datang. Mana ya Mbak? Itu berarti. Jadinya. Saya sudah agak lama tidak berkontak dengan Mbak Wit. Saya kenal ketika Mbak Wit masih di Novotel. Ini salah satu orang hotel yang dekat dengan banyak wartawan. Wes, ngapain sih dekat dengan banyak wartawan? Satu, memang dulu karena tugas itu menuntut ya Mas, karena PR gitu. Tapi setelahnya lebih karena ya memang cocok berteman dengan teman-teman wartawan gitu. Jadi masa itu tidak hanya sebagai kolega, tetapi lebih berteman dan bersahabat, dan itu sampai sekarang. Saya ingat kalau misalnya hanya atas alasan tugas, mestinya kan dekatnya cukup dengan wartawan ekonomi yang liputan ekonomi. Ini ya wartawan hiburan, wartawan balai kota, wartawan kriminal itu. Semua, seluruh Semarang sih, alhamdulillah. Sampai waktu Mbak Wit pindahan itu diantar pakai koridor ya. Wow, luar itu biasa gara-gara itu. Mas Fahmi Zulkarnain Mardijan Syah. Kapan-kapan tunggu kene loh ya. Tantangan itu ya. Bahasa Suara Merdeka loh. Iya, betul. Nah, tadi kenapa dekat dengan semua wartawan? Bukan hanya wartawan yang ada di bidang ekonomi. Yaitu Mas, pertama memang sebagai seorang PR hotel itu biasanya kan stigmanya kita harus membangun relationship dengan wartawan ekonomi yang dekat dengan dunia perhotelan, yang bisnis, biasa nulis soal berita hotel gitu ya. Tapi sebenarnya kalau saya melihatnya lebih jauh ke depan lagi, karena hotel sebagai satu institusi itu kan tidak hanya membutuhkan bisnis saja. Kadang-kadang kita membutuhkan wartawan yang bisa mendukung pekerjaan kita, tidak hanya untuk hal bisnis seperti itu. Makanya karena kadang-kadang kita juga ada tugas dari atasan yang untuk pemerintahan segala macam, dan dengan mempunyai banyak teman wartawan sebenarnya membantu saya banget untuk membuka networking saya, karena mereka kan punya ratusan narasumber ya, yang mana itu sangat membantu untuk tugas saya maupun keberadaan hotel itu sendiri seperti itu. Jadi sebenarnya boleh dikatakan ya saya yang banyak diuntungkan dengan banyak berteman dengan wartawan. Kurang ngerti untung berteman dengan wartawan kayak saya itu apa, nggak ngerti. Tapi janji saya kemarin, Mbak Wiwit kalau datang ke rumah tak suguhi kopi. Ya, enak kok kopinya. Nah, biasanya kan saya yang disuguhi kopi. saya ingin Mbak Wiwit datang ke sini untuk berbincang tentang hotel, bisnis hotel di era new normal, karena sekarang ini sudah mulai tidak mungkin kita berlarut-larut di tengah pandemi.
kehidupan harus tetap berjalan, dan rasanya sekarang sudah mulai ada tanda-tanda untuk berjalan ke arah yang lebih baik. Ya. Apa yang dipersiapkan hotel, terutama Ibis Semarang Simpang 5? Oke. Ya Mas, memang pandemi COVID ini mau tidak mau merubah kita, ya, maksudnya merubah dalam artian bagaimana kita menyikapi kehidupan kita sehari-hari ini. Kalau dulu kan memang kita itu sangat ignore atau tidak peduli dengan kebersihan, dengan kesehatan seperti itu ya. Tapi sekarang ini kan itu menjadi hal yang utama. Jadi begitu juga di dunia perhotelan, terutama kami di Accor Hotel ataupun di Ibis Semarang Simpang 5, kita sudah ada sebenarnya SOP yang pasti berdasarkan dengan kebersihan segala macam itu. Tetapi itu bahkan jauh sebelum pandemi ya itu sudah jalan dan sudah sangat establis lah ya, maksudnya sudah menjadi kultur, sudah menjadi nafas kita sehari-hari di hotel seperti itu. Tapi dengan adanya COVID ini memang kita harus berubah, maksudnya ada hal-hal yang kita lakukan itu yang kalau dulu kebersihan oke, memang harus bersih gitu ya. Tapi sekarang ada nilai safe-nya atau safety-nya di situ, yang mana ketika kita beraktivitas di hotel terutama baik untuk karyawan maupun tamu itu semua teryakinkan kalau memang kita aman dengan kebersihan, dengan standar prosedur yang kita lakukan. Nah, memang di Ibis sendiri kita sudah mempunyai SOP yang baru Mas Adrian. Namanya All Safe, itu di seluruh jaringan hotel Accor. Jadi SOP yang berdasarkan dengan peraturan kementerian. Kalau di mana namanya di Indonesia ya, harus kita mengacu SOP-nya itu ke peraturan pemerintah yang diterbitkan untuk menghadapi pandemi ini. Nah, tentu saja tidak hanya sekedar kalau kita mau simpelnya kan cuma pakai masker, pakai face shield gitu ya. Tidak hanya melulu itu, tetapi kita sudah jauh ke dalam seperti itu. Artinya begini, dari sisi karyawan juga kita perhatikan, gitu. Karyawan itu harus safe, makanya kita masing-masing departemen itu punya standar tersendiri. Seperti apa sih yang harus dilakukan dan harus dikenakan ketika kerja. Contohnya nih, kita ketika kerja kita tidak boleh pakai baju yang kita pakai dari luar seperti itu. Jadi harus ganti baju yang disediakan sana. Ya, dengan seragam yang mana kita tidak membiarkan paparan pakaian yang dari luar ini masuk, kan kita tidak tahu dia naik apa seperti itu. Kemudian semua diukur diukur temperaturnya juga. Kemudian ketika ada yang flu, ada yang nggak enak badan, di rumah saja. Kita sarankan untuk tidak masuk gitu, walaupun itu belum tentu COVID juga gitu ya, tetapi untuk lebih antisipasi yang seperti itu. Dan untuk masing-masing departemen juga disesuaikan. Ketika kita bicara F&B misalnya di resto atau di kitchen gitu, kita benar-benar minta mereka untuk memakai standar prosedur yang baru seperti masker, face shield, kaos, sarung tangan. Sarung tangan itu sebenarnya sudah menjadi kebudayaan di hotel ya untuk yang memasak gitu. Tapi ini kita tambahkan juga dengan apron itu yang baju masak itu Mas. Ya, celemek gitu. Celemek yang sekali pakai. Saya tahu, saya penonton The Master. Oh gitu. Master Chef Indonesia. Master Chef. Ini Bolone Cep Junara. Sama-sama gantengnya lah Mas ya. Pada pedesin. Tapi apronnya ini kita apron sekali pakai Mas. Jadi tidak boleh besok kita pakai lagi seperti itu. Jadi yang semuanya itu kita masker juga sekali pakai seperti itu biar tidak terkontaminasi. Oke, ini untuk orang-orang yang di hotel ya. Saya kira tentu penyesuaiannya tepat. Ya. Untuk tamu bagaimana? Tamu sama juga Mas. Jadi kita memang
ya harus menegakkan disiplin. Ketika masuk ke hotel itu ada mask required area ya, jadi hotel itu boleh masuk ke hotel maksud saya kalau pakai masker. Bagaimana kalau tamunya nggak mau pakai masker atau tidak bawa, kita sudah sediakan. Jadi di reception itu kita ada medical kit seperti itu yang isinya masker, termometer, gloves segala macam. Jadi kalau tamu itu misalnya kehilangan atau tercecer maskernya, kita minta untuk pakai. Dan selama mereka ada di lingkungan hotel harus pakai, termasuk semua staff. Jadi itu sudah menjadi satu keharusan. Dan jaga jarak itu harus juga kita atur sedemikian rupa, mulai dari antrean di reception ataupun layout di restoran, mana yang boleh duduk di mana, kemudian apa namanya di lift juga kita ada posternya seperti itu, dan kita pantau betul-betul tidak boleh lebih dari 4 orang. Kalau pas tamu rame ya mau tidak mau kita harus standby salah satu staff untuk mengatur flow itu. Jadi jangan sampai itu tidak direspek dan tidak dilakukan, karena itu tidak hanya berbahaya bagi kamu itu sendiri tapi mungkin juga bagi kami. Jadi sejauh ini respon tamu bagaimana? Biasanya kan orang berpandangan tamu ya raja, misalnya PDW. Kalau sejauh ini justru positif Mas. Jadi menurut saya tamu hotel itu juga sekarang sudah bergeser ya. Maksudnya kalau dulu mungkin tidak begitu peduli dengan seperti itu, tapi aku bayar. Ya, sekarang ini justru mereka gini, aku masuk ke hotel ini safe nggak ya gitu. Jadi ketika kita minta pakai masker ataupun kita kan hanya membuka satu pintu untuk keluar masuk, itu mereka tidak pernah komplain, gitu. Nggak komplain sama sekali, karena malah justru mereka bagus ya, jadi kita terkontrol keluar masuknya gitu kan. Selalu walaupun dia sudah check-in, keluar dia masuk lagi pasti kita akan temperatur lagi. Justru mereka apresiasi karena hotel ini menjaga keselamatan gitu lah. Sangat. Jadi selama ini hampir tidak ada penolakan, dan ada sih 1-2 yang nggak pakai masker gitu, tapi ketika kita minta, oh ya Mbak ketinggalan di mobil misalnya, ya mereka dengan senang hati memakai gitu, nggak ada masalah. Ya. Masuk ke era new normal atau menuju ke era new normal, sudah mulai bergerak apa sih menurut saya? Lumayan Mas, kita mulai bergeliat itu dari bulan Juni ya sebenarnya. Juni minggu kedua itu sudah sangat signifikan lah untuk okupansinya gitu. Memang belum balik seperti keadaan sebelum COVID, masih jauh. Tetapi setidaknya sekarang ini kita ada secercah cahaya lah ya. Maksudnya bergerak ini ekonominya dan bergerak bisnisnya, dan kita mempunyai harapan-harapan baru seperti itu. So far sih masih naik gitu ya Mas, tidak turun, makanya gradually naik, walaupun tidak sangat pesat, tetapi ada peningkatannya. Saya kira sudah ada beberapa tamu saya yang duduk di sini dari berbagai latar belakang, ada yang dari kampus, ada yang dari sekolah, ada yang guru dan segala macam, yang mereka mengaku pada awal-awal itu agak repot setengah mati karena ini situasi yang tidak terpersiapkan. Kemudian secara bertahap sudah mulai membaik, orang sudah mulai mau, gampangnya di sekolah mau tidak mau orang mau belajar online, mau sekarang. Kalau di hotel ada reservasi online yang kemudian jadi topangan utama atau? Kalau untuk bisnis sendiri sih sekarang ini masih kita sangat masih mix Mas, maksudnya begini, belum sepenuhnya pulih yang pemerintahan, kemudian sudah banyak, kemudian corporate itu memang ada, tetapi yang seperti saya bilang tadi bergeliat tetapi belum balik. Terima kasih untuk Anda yang sudah sedari tadi menyimak. Juga tentu terima kasih untuk Anda yang sudah subscribe, sudah like, sudah komen, yang bisa membuat konten ini terus produksi dan semakin baik. Juga jika Anda menginginkan ada seseorang, tokoh atau siapapun dihadirkan di situ,
silakan cantumkan komen di bawah. Saya akan berusaha untuk mewujudkannya. Jikapun atas kehendak Tuhan kemudian terwujud, ya itu hadiah gitu. Terima kasih. Jika Anda merasa bahwa yang kami bicarakan ngalor ngidul ngetan ngulon tidak karu-karuan ini ada manfaatnya, silakan share ke banyak orang sehingga manfaat itu tersebar lebih luas dan lebih luas lagi. Dan akhirnya kita bertemu di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahyar M. Permana. Yuk berbagi cahaya.